Kali ini kita akan belajar cara menghitung pecahan senilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan kita, Pak Andri dan Pak Rizal. Kali ini Pak Andri dan Pak Rizal akan menjelaskan cara mengerjakan pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu bisa dicari dengan dua cara, yaitu mengalihkan dan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Sekali lagi, mengalihkan atau membaginya dengan bilangan yang sama. Seperti itu ya. Ya, cara pertama kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Mari tulis terlebih dahulu. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, Pak Andri beri contoh yang A. Pecahan 1/2. 1/2, pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan berapa? Ayo anak-anak. Kita akan cari sama-sama dengan cara mengalihkannya. Tapi sebelumnya, Pak Andri tulis terlebih dahulu lagi. Jadi setengah dikalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu yang bagaimana toh Pak? Kita bedah terlebih dahulu. Sebelum kita menjadikannya bilangan yang sama, kita kalikan dengan angka 1 dulu. Angka 1 itu bisa Pak Andri rubah menjadi pecahan berapa? 1/1 bisa tidak? 1/2 dikali 1/1. Boleh tidak? Boleh. Karena pecahan 1/1 itu nilainya sama dengan 1. Jadi kenapa kok Pak Andri kalikan dengan 1? Seperti itu. Coba, boleh tidak kalau Pak Andri ganti misalkan kali 2/2. 2/2, pecahan 2/2 nilainya sama dengan 1 tidak? Sama. 2/2 artinya 1. Lagi Pak Andri kasih contoh. Pecahan 3/3 sama dengan 1 tidak? Sama. Jadi 1 ini boleh dilambangkan dengan angka berapapun yang pembilang dan penyebutnya sama. Paham? Nah, itu kenapa kita dikalikannya dengan bilangan yang sama. Itu artinya sama dengan dikali 1. Oke, kalau konsepnya sudah paham, kita lanjut cara pengerjaannya. Jadi, kalau tadi dikalikan dengan 1/1, Pak Andri panjangkan perkaliannya jadi seperti ini ya. 1/1. Nilainya sama dengan 1/1 boleh. Nilainya berarti kalau ditulis 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi setengah kalau dikali 1 dan 1 nilainya sama dengan setengah. Senilai karena angkanya sama. Coba Pak Andri kasihkan contoh bila yang ini tadi berbeda. 1/2 masih 1/2 ya, masih di angka 1/2. Pak Andri tarik lagi lebih panjang. Dikalikan berapa sekarang mintanya? 2. Kalikan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan berapa? 2. Betul. 2 dikali 2 berapa? 4. Jadi 2/2 itu sama dengan 1. 1/1 sama dengan 1.
Tapi di sini Pak Andri ubah. Tapi apakah nilainya sama? Sama. Setengah dan 2/4 itu nilainya sama. Jadi senilai. Seperti itu ya. Kita cari lagi pecahan yang senilai dengan setengah itu berapa? Yuk, setengah lagi. Kalikan berapa? Tadi 1 sudah, 2 sudah, sekarang 3. Kalikan 3. 1 dikali 3 berapa? 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Jadi setengah, 2/4, 3/6 itu senilai. Sama ini nilainya besarnya. Lagi kalau kurang tidak percaya, Pak Andri kasih contoh lagi. Dari segini kelihatan ya. Setengah Pak Andri kali dengan 4 sekarang. 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi kalau mau mencari pecahan yang senilai, tinggal dikalikan dengan angka 1. Angka 1 itu tadi bisa jadi bermacam-macam. Bisa jadi 1/1, bisa jadi 2/2, bisa jadi 3/3, 4/4. Makanya dikali dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya dikali bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya dikali bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya dikali bilangan yang sama. Seperti itu. Cara untuk mengalihkan bilangan pecahan senilai. Sekarang Pak Andri contohkan contoh yang kedua, yang B. Oke. Sekarang Pak Andri ambil pecahan 3/6. Jadi 3/6 kita langsung saja, tidak usah lewat satu persatu ya, kita langsung dari 3/6 dikali berapa anak-anak mintanya, terserah, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Pak Andri langsung saja ke 2. Jadi 3 kali 2 berapa? 6. 6 dikali 2 berapa? 12. Lagi. Contoh lagi. Jadi sebentar, sebelum contoh yang lain, berarti 3/6 itu senilai dengan berapa? 6/12. Sedangkan kalau Pak Andri contohkan 3/6 lagi, masih dengan 3/6. Anak-anak minta angka berapa? Ayo, urut ya, dari 2 sekarang ke 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Sedangkan 6 dikali 3 berapa? 6 dikali 3 berapa? Ayo. 18. Nah, seperti itu terus. Pak Andri kasih contoh lagi. 3 kali 6 2 sudah, 3 sudah, sekarang 4. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. 6 kali 4 berapa? Berapa? 24. Pintar. Jadi kalau disimpulkan 3/6 itu senilai dengan 6/12, senilai dengan 9/18, senilai dengan berapa? 12/24. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Masih di pecahan senilai, tapi dengan cara pembagian ya sekarang.
Pak Andri contohkan. Sebentar Pak Andri tulis dulu subjudulnya. Membagi dengan membagi pembilang dan menyebut dengan bilangan yang sama. Bagaimana caranya? Andri contohkan di contoh yang pertama, yaitu yang A. Contohnya adalah pecahan 5/10. Di sini Pak Andri kasih contoh 5/10. Pak Andri tulis lagi 5/10 dibagi dengan berapa berarti? Biar mendapatkan pecahan yang senilai. Oke, Pak Andri ulang ya. Jadi untuk mencari pecahan yang senilai dengan 5/10, kalian harus menyederhanakannya terlebih dahulu dengan cara apa? Membagi dengan bilangan yang bisa dibagi dengan pembilang dan bisa dibagi dengan penyebutnya. Bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 5 dan bisa dibagi dengan 10? Ayo, bilangan berapa? Bilangan, iya betul. Oh, sebelumnya Pak Andri beri gambaran terlebih dahulu supaya anak-anak jelas. Jadi kalau mencari dengan pembagian, anak-anak harus terlebih dahulu hafal dengan pembagian dulu. Tapi kalau anak-anak kesulitan, kita bisa pakai cara yang seperti ini. Jadi ini sama dengannya Pak Andri balik. Terus, nah, di sini Pak Andri beri perkalian. Nah, kalau anak-anak kebingungan cara mencari pembagiannya, nilainya berapa yang bisa dibagi 5 dan 10, kan sulit. Jadi sekarang Pak Andri berikan cara yang mudah. Angka berapa yang bisa dikali 5 yang hasilnya bisa hasilnya 5. Coba yang ini. Berapa kali berapa yang hasilnya bisa hasilnya adalah 5. 5 kali 1 ya, 5 dikali 1. Perkalian berapa lagi yang hasilnya 10? Berapa ayo? 2 kali 5 bisa. Terus berapa lagi? 10 dikali 1 bisa. Tapi syaratnya harus ada angka yang sama. Berarti yang kita pakai tadi adalah angka 5. 5 kali berapa? 2 ya. Jadi perkaliannya harus sama atas dan bawah. Nah, tinggal ditulis saja atasnya. Yang ini diisi 5, di sini 5, hasilnya sama dengan 1/2. Jadi 5/10 itu senilai dengan 1/2. Pak Andri beri contoh lagi yang B. Ini Pak Andri hapus karena memakan tempat. Contoh yang B sekarang. Pak Andri beri contoh 7/14. 7/14. Jadi pecahan berapa yang senilai dengan 7/14? Pecahan berapa yang senilai dengan 7/14? Seperti tadi, kalau anak-anak bingung dengan cara pembagiannya, kita cari perkaliannya saja. Oke.
Kalau anak-anak hafalnya perkalian, pembagiannya belum hafal, kita bisa pakai perkaliannya. Jadi caranya seperti tadi, sama dengannya Pak Andri pindah, terus kita buat perkalian di sini. Jadi perkalian berapa yang hasilnya 7? Tentu saja 7 kali 1. Ada lagi? Tidak. Sedangkan 14 itu berapa kali berapa? Ayo. 7 dikali berapa? 2. Nah, berarti sekarang sudah ketemu ya hasilnya ya. Berarti kalau ini 7 dibagi 7 hasilnya 1. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Nah, seperti itu caranya. Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Andri yang bisa Pak Andri sampaikan. Setelah ini anak-anak akan mengerjakan soal dari materi yang sudah Pak Andri berikan. Sekian pembelajaran yang bisa Pak Andri dan Pak Rizal berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat pribadi di kontaknya Pak Andri atau di kontaknya Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.